Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 8 akan membahas landasan neurologis pada bahasa. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Natalia Sinaga dengan NIM A1B119016, Monica Krisdayanti Manalu dengan NIM A1B119082, dan Dewi Kirana A1B119114. Materi yang pertama yaitu evolusi otak manusia. Perkembangan otak ini dapat dibagi menjadi 4 tahap atau Holloway 1996. Yang pertama adalah tahap perkembangan ukuran. Tahap ini tampak pada Homo erectus yang ditemukan di Jawa dan yang ditemukan di Cina. Tahap kedua adalah adanya perubahan reorganisasi pada otak tersebut. Lembah-lembah pada otak ada yang bergeser skins memperluas daerah lain seperti daerah yang dinamakan daerah parietal. Perubahan ini terjadi pada masa Pra-Australopithecus ke Australopithecus ufarensis. Yang ketiga adalah munculnya sistem fiber yang berbeda-beda pada daerah-daerah tertentu melalui corpus callosum. Fiber-fiber ini dapat diibaratkan sebagai kabel listrik yang memberikan aliran elektrik untuk menggerakkan atau melakukan sesuatu. Yang keempat, perkembangan terakhir adalah munculnya dua hemisfer yang asimetris. Dua tahap ini terjadi pada saat perubahan dari Homo erectus ke Homo sapiens. Kemudian, otak manusia dibanding otak binatang. Manusia berbeda dari binatang karena struktur dan organisasi otaknya berbeda. Perkembangan makhluk seperti digambar di bagian 1 bab ini telah menakdirkan kita, manusia, untuk berada dari primat lain. Kaitan otak dengan manusia. Bahasa. Orang sudah lama sekali berbicara tentang otak dan bahasa. Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi telah berbicara soal hati yang melakukan hal-hal yang kita kini ketahui dilakukan oleh otak. Begitu pula pelukis terkenal Leonardo da Vinci pada tahun 1500-an atau Dingwall 1998. Namun, titik tolak yang umum dipakai adalah setelah penemuan-penemuan yang dilakukan oleh Broca dan Wernicke pada tahun 1960-an. Dari struktur serta organisasi otak manusia seperti digambarkan di bagian 2, tampak bahwa otak memegang peran yang sangat penting dalam bahasa. Apabila input yang masuk adalah dalam bentuk lisan, maka bunyi-bunyi itu ditanggapi di lobe temporal, khususnya oleh korteks primer pendengaran. Peran hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Dari hasil operasi yang dinamakan hemisferektomi, operasi di mana satu hemisfer diambil dalam rangka mencegah epilepsi. Terbukti juga pada bila hemisfer kiri yang diambil maka kemampuan berbahasa itu menurun dengan drastis. Sebaliknya, bila yang diambil hemisfer kanan, orang tersebut masih dapat berbahasa, meskipun tidak sempurna. Meskipun kasus-kasus di atas mendukung peran hemisfer kiri sebagai hemisfer bahasa, dari penelitian-penelitian mutakhir didapati bahwa pandangan ini tidak seluruhnya benar. Hemisfer kanan pun ikut berperan. Sebagai dikatakan sebelumnya, pada saat manusia dilahirkan, pada kedua hemisfer itu belum ada literasinya, yakni belum ada pemberian tugas. Hal ini terbukti dengan adanya kasus-kasus di mana sebelum umur belasan bawah, atau 11, 12, dan 13 tahun, anak yang cedera hemisfer kirinya dapat memperoleh bahasa seperti anak yang normal. Hal ini menunjukkan bahwa hemisfer kanan pun
mampu untuk melakukan fungsi kebahasaan. Gangguan wicara, macam-macam afasia, terbagi menjadi 5. Yang pertama, afasia Broca, yaitu kerusakan atau yang umumnya disebut lesion, terjadi pada daerah Broca karena daerah ini berdekatan dengan jalur konteks motor. Maka yang sering terjadi adalah alat-alat ujaran termasuk bentuk mulut menjadi terganggu. Kadang-kadang mulut bisa mencong. Yang kedua, afasia Wernicke, yaitu penderita afasia ini lancar dalam berbicara dan bentuk sintaksisnya juga cukup baik. Hanya saja kalimat-kalimatnya sukar dimengerti karena banyak kata yang tidak cocok maknanya dengan kata-kata lain sebelum dan sesudahnya. Yang ketiga, afasia anomik, yaitu gangguan wicaranya tampak pada ketidakmampuan penderita untuk mengaitkan konsep dan bunyi atau kata yang mewakilinya. Yang keempat, afasia global, yaitu dari segi fisik, penderita bisa lumpuh di sebelah kanan mulut bisa mencong, dan lidah bisa menjadi tidak cukup fleksibel. Dari segi verbal, dia bisa kesukaran memahami ujaran orang. Ujaran dia tidak mudah dimengerti orang, dan kata-kata dia tidak diucapkan dengan cukup jelas. Yang kelima adalah afasia konduksi, yaitu karena hubungan dengan Broca di lobe frontal yang menangani produksi dengan daerah Wernicke di lobe temporal yang menangani komprehensi terputus. Maka pasien afasia konduksi tidak dapat mengulang kata yang baru saja diberikan. Dia dapat memahami apa yang dikatakan orang. Akibat lain dari stroke, yaitu orang yang kena stroke muncul bermacam-macam penyakit yang berbeda satu dari yang lainnya. Ini semua tergantung pada persisnya daerah yang terserang. Dalam hal merespon misalnya, orang yang kena afasia Broca tidak bisa menjawab secara lisan. Tetapi kalau daerah untuk tulisannya masih utuh, dia bisa menjawab dengan cara menulis. Orang yang korteks pendengarannya terserang, tetapi korteks visualnya masih utuh dapat menerima input lewat tulisan, dan seterusnya. Hipotese umur kritis. Sebelum mencapai umur belasan bawah, sekitar umur 12 tahunan, anak mempunyai kemampuan untuk memperoleh bahasa manapun yang disajikan padanya secara natif. Hal ini tampak terutama pada aksennya. Gejala ini dinyatakan dalam hipotese yang bernama hipotese umur kritis atau Critical Age Hypothesis yang diajukan oleh Lindbergh tahun 1967. Pada esensinya, hipotese ini mengatakan bahwa antara umur 2 sampai dengan 12 tahun, seorang anak dapat memperoleh bahasa manapun dengan kemampuan seorang penutur asli. Kekidalan dan kekinanan. Manusia ada yang kidal atau left-handedly dan ada yang istilah barunya kinan atau right-handed. Sementara itu, ada pula orang yang mampu menggunakan tangan kiri atau tangan kanannya secara imbang. Orang semacam ini dinamakan ambidextrous atau ambidextrous. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Clark 1999, jumlah penduduk dunia yang kidal hanyalah 9%. Dari jumlah ini, hanya 30% yang didominasi oleh hemisfer kanan. Hal ini berarti bahwa meskipun seseorang itu kidal, tetap saja hemisfer yang lebih dominan untuk kebahasan adalah hemisfer kiri. Otak pria dan otak wanita. Ada yang berpendapat bahwa ada perbedaan antara otak pria dengan otak wanita dalam hal bentuknya, yakni hemisfer kiri pada wanita lebih tebal daripada hemisfer kanan. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan kelas bahasa umumnya didominasi oleh wanita. Akan tetapi, temuan dari Philip dan kawan-kawan menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam pemrosesan bahasa antara pria dan wanita, perbedaan ini hanya mengarah pada pengaruh budaya daripada pengaruh genetik. Mengenai otak pria dan wanita ini, ada kecenderungan yang lebih besar bagi wanita untuk dapat sembuh dari penyakit afasia daripada laki-laki. Begitu juga afasia akan lebih sering muncul pada pria daripada pada wanita saat mereka kena stroke. Bahasa sinyal. Orang yang tidak dapat berkomunikasi secara lisan dapat menggunakan piranti lain, yakni bahasa sinyal atau sign language. Bahasa ini mempergunakan tangan dan jari-jari untuk membentuk kata dan kalimat. Orang yang tunarungu dapat mempergunakan bahasa sinyal untuk berkomunikasi.
Bahasa sinyal itu sendiri ada beberapa macam. Yang terkenal di antaranya adalah bahasa sinyal Amerika dan bahasa sinyal Inggris. Bukti lain bahwa pengguna bahasa sinyal memakai terutama hemisfer kiri untuk bersinyal adalah bahwa kalau yang rusak adalah hemisfer kanan, pada umumnya tidak terjadi gangguan dalam bersinyal. Tata bahasanya masih utuh dan tidak terbata-bata. Dan materi terakhir yaitu metode penelitian otak. Kemajuan teknologi telah membuat penelitian mengenai otak lebih maju. Kini terdapat CT atau CAT, PET, MRI, dan ERPS. Terima kasih. Itulah materi yang dapat kami paparkan. Kami ucapkan terima kasih.